Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai konsep sehat sakit dari psikososial dan kebudayaan dalam keperawatan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu sehat. Sehat adalah keadaan seluruh badan serta bagian-bagiannya bebas dari sakit. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), sehat adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya sekedar tidak adanya penyakit maupun cacat. Sedangkan di sisi lain, sakit adalah keadaan di mana fisik, emosional, intelektual, sosial, perkembangan, atau seseorang berkurang atau terganggu, bukan hanya keadaan terjadinya proses penyakit. Oleh karena itu, sakit tidak sama dengan penyakit. Sebagai contoh, klien dengan leukemia yang sedang menjalani pengobatan mungkin akan mampu berfungsi seperti biasanya. Sedangkan klien lain dengan kanker payudara yang sedang mempersiapkan dirinya untuk menjalani operasi mungkin akan merasakan akibatnya pada dimensi lain selain dimensi fisik. Penyakit sendiri ditentukan oleh budaya. Hal ini karena penyakit merupakan pengakuan sosial bahwa seseorang tidak dapat menjalankan peran normalnya secara wajar. Cara hidup dan gaya hidup manusia merupakan fenomena yang dapat dikaitkan dengan munculnya berbagai macam penyakit. Selain itu, hasil berbagai kebudayaan juga dapat menimbulkan penyakit. Masyarakat dan pengobat tradisional menganut dua konsep penyebab sakit, yaitu naturalistik dan personalistik. Penyebab bersifat naturalistik yaitu seseorang menderita sakit akibat pengaruh lingkungan, makanan, kebiasaan hidup, ketidakseimbangan dalam tubuh, termasuk juga kepercayaan panas, dingin seperti masuk angin dan penyakit bawaan. Konsep sehat sakit yang dianut pengobat tradisional atau batra sama dengan yang dianut masyarakat setempat, yakni suatu keadaan yang berhubungan dengan keadaan badan atau kondisi tubuh, kelainan-kelainan, serta gejala yang dirasakan. Sehat bagi seseorang berarti suatu keadaan yang normal, wajar, nyaman, dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan gairah. Sedangkan sakit dianggap sebagai suatu keadaan badan yang kurang menyenangkan, bahkan dirasakan sebagai siksaan sehingga menyebabkan seseorang tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti halnya orang yang sehat. Sedangkan konsep personalistik menganggap munculnya penyakit atau illness disebabkan oleh intervensi suatu agen aktif yang dapat berupa makhluk bukan manusia seperti hantu, roh, leluhur, atau roh jahat, atau bahkan makhluk manusia seperti tukang sihir, tukang tenung. Menelusuri nilai budaya, misalnya mengenai pengenalan kusta dan cara perawatannya, kusta telah dikenal oleh etnik Makassar sejak lama. Adanya istilah Kaddalasikuyu atau kusta kepiting dan Kaddalamasolong atau kusta yang lumer merupakan ungkapan yang mendukung bahwa kusta secara endemik telah berada dalam waktu yang lama di tengah-tengah masyarakat tersebut. Hasil penelitian kualitatif dan kualitatif atas nilai-nilai budaya di Kabupaten Sopeng dalam kaitannya dengan penyakit kusta di masyarakat Bugis menunjukkan bahwa timbul dan diamalkannya leprophobia secara ketat karena menurut salah seorang tokoh budaya dalam nasihat perkawinan orang-orang tua di sana, kata Kadala ikut tercakup di dalamnya. Disebutkan bahwa bila terjadi pelanggaran melakukan hubungan intim saat istri sedang haid, mereka atau kedua mempelai akan terkutuk dan menderita kusta atau yang biasa disebut dengan Kadala. Ide yang bertujuan guna terciptanya moral yang agung di keluarganya. Dalam paradigma sakit, fokus pelayanannya ditujukan pada pelayanan dan pengobatan orang sakit. Dalam pembangunan kesehatan berperspektif paradigma sakit, segala perhatian dan dana dicurahkan pada pengadaan obat-obatan, alat-alat medis, penanganan pasien, balai pengobatan, dan lain sebagainya.
Paradigma sakit dicirikan dengan kebijakan kesehatan yang lebih mengutamakan aspek pengobatan atau kuratif dan rehabilitasi penyakit. Sedangkan paradigma sehat merupakan cara pandang, pola pikir, atau model pembangunan kesehatan yang bersifat holistik. Upayanya lebih diarahkan pada peningkatan, pemeliharaan, dan perlindungan kesehatan, bukan hanya penyembuhan orang sakit atau pemulihan kesehatan. Dengan diterapkannya paradigma inilah diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk bersikap mandiri dalam menjaga kesehatan mereka sendiri melalui kesadaran yang lebih tinggi pada pentingnya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Selanjutnya mengenai perilaku sehat sakit. Menurut Noto Atmojo pada tahun 2005, perilaku dapat ditafsirkan sebagai kegiatan atau aktivitas organisme atau makhluk hidup yang bersangkutan. Manusia sebagai salah satu makhluk hidup mempunyai aktivitas yang dapat dibagikan menjadi dua kelompok, yaitu aktivitas yang dapat dilihat oleh orang lain dan aktivitas yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Menurut Green pada tahun 1991, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku sehat. Yang pertama, faktor-faktor predisposisi atau predisposing factors. Faktor predisposisi adalah faktor yang melatar belakangi perubahan perilaku yang menyediakan pemikiran rasional atau motivasi terhadap suatu perilaku. Faktor ini meliputi pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai, usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, faktor pemungkin atau enabling factors. Faktor pendukung adalah faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi perilaku individu atau organisasi, termasuk tindakan atau keterampilan. Faktor ini meliputi ketersediaan keterjangkauan sumber daya pelayanan kesehatan, prioritas dan komitmen masyarakat dan pemerintah, bahkan tindakan yang berkaitan dengan kesehatan. Faktor yang ketiga yaitu faktor penguat atau reinforcing factors. Faktor pendorong adalah faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku. Faktor ini memberikan penghargaan atau insentif untuk ketekunan atau pengulangan perilaku. Faktor penguat ini berupa dukungan sosial dari tokoh masyarakat, petugas kesehatan, guru, teman, keluarga, dan sebagainya. Selanjutnya kita membahas mengenai perilaku sakit, di mana terdapat 4 tahap seseorang mengalami perilaku sakit ini. Yang pertama, tahap pertama, yaitu mengalami gejala. Pada tahap ini, pasien menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka mengenali sensasi atau keterbatasan fungsi fisik, tetapi belum menduga adanya diagnosa tertentu. Persepsi individu terhadap suatu gejala meliputi kesadaran terhadap perubahan fisik atau nyeri, benjolan, dan lain-lain. Kemudian, evaluasi terhadap perubahan yang terjadi dan memutuskan apakah hal tersebut merupakan suatu gejala penyakit, dan respon emosional. Jika gejala itu dianggap merupakan suatu gejala penyakit dan dapat mengancam kehidupannya, maka ia akan segera mencari penolongan. Kemudian tahap yang kedua yaitu asumsi tentang peran sakit. Terjadi jika gejala menetap atau semakin berat. Orang yang sakit akan melakukan konfirmasi kepada keluarga, orang terdekat, atau kelompok sosialnya bahwa ia benar-benar sakit sehingga harus diistirahatkan dari kewajiban normalnya dan dari harapan terhadap perannya. Dalam fase ini, menimbulkan perubahan emosional seperti menarik diri atau depresi dan juga perubahan fisik. Perubahan emosional yang terjadi biasa kompleks atau sederhana tergantung beratnya penyakit, tingkat ketidakmampuan, dan perkiraan lama sakit. Seseorang yang awalnya menyangkal pentingnya intervensi dari pelayan kesehatan sehingga ia menunda kontak dengan sistem pelayanan kesehatan, akan tetapi jika gejala itu menetap dan semakin memberat, maka ia akan segera melakukan kontak dengan sistem pelayanan kesehatan dan berubah menjadi seorang klien. Tahap yang ketiga adalah kontak dengan pelayanan kesehatan. Pada tahap ini, klien mencari kepastian penyakit
dan pengobatan dari seorang ahli, mencari penjelasan mengenai gejala yang dirasakannya, penyebab penyakit, dan implikasi penyakit terhadap kesehatan di masa yang akan datang. Profesi kesehatan mungkin akan menentukan bahwa mereka tidak menderita suatu penyakit atau justru menyatakan jika mereka menderita penyakit yang bisa mengancam kehidupannya. Klien bisa menerima ataupun menyangkal diagnosa tersebut. Bila klien menerima diagnosa, mereka akan mematuhi rencana pengobatan yang telah ditentukan. Akan tetapi, jika menyangkal, mereka mungkin akan mencari sistem pelayanan kesehatan lain atau berkonsultasi dengan beberapa pemberi pelayanan kesehatan lain sampai mereka menentukan orang yang membuat diagnosa sesuai dengan keinginannya atau sampai mereka menerima diagnosa awal yang telah ditetapkan. Klien yang merasa sakit tapi dinyatakan sehat oleh profesi kesehatan, mungkin ia akan mengunjungi profesi kesehatan lain sampai ia memperoleh diagnosa yang diinginkan. Klien yang sejak awal didiagnosa penyakit tertentu, terutama yang mengancam kelangsungan hidup, ia akan mencari profesi kesehatan lain untuk meyakinkan bahwa kesehatan atau kehidupan mereka tidak terancam. Misalnya, klien yang didiagnosa mengidap kanker, maka ia akan mengunjungi beberapa dokter sebagai usaha klien menghindari diagnosa yang sebenarnya. Tahap yang terakhir adalah peran klien dependen. Pada tahap ini, klien menerima keadaan sakitnya, sehingga klien bergantung pada tahap pemberi pelayanan kesehatan untuk menghilangkan gejala yang ada. Klien menerima perawatan, simpati, atau perlindungan dari berbagai tuntutan dan stres hidupnya. Secara sosial, klien diperbolehkan untuk bebas dari kewajiban dan tugas normalnya semakin parah sakitnya semakin bebas. Secara sosial, klien diperbolehkan untuk bebas dari kewajiban dan tugas normalnya. Semakin parah sakitnya, semakin bebas klien tersebut. Pada tahap ini, klien juga menyesuaikan dengan perubahan jadwal sehari-hari. Perubahan ini jelas akan mempengaruhi peran klien di tempat ia bekerja, rumah, maupun masyarakat. Yang kelima, tahap 5 yaitu pemulihan dan rehabilitasi, merupakan tahap akhir dari perilaku sakit dan dapat terjadi secara tiba-tiba, misalnya penurunan demam. Penyembuhan yang tidak cepat menyebabkan seorang klien butuh perawatan lebih lama sebelum kembali ke fungsi optimal, misalnya pada penyakit kronis. Selanjutnya kita bahas mengenai respon sakit, yaitu berupa nyeri. Respon nyeri yang dirasakan setiap orang berbeda-beda. Dalam Andarmoyo pada tahun 2013 dijelaskan, respon nyeri terbagi atas fisiologis dan perilaku. Respon nyeri secara fisiologis merupakan pengganti untuk laporan verbal dari nyeri pada pasien yang tidak sadar. Sedangkan respon perilaku yang dialami oleh pasien sangat beragam seperti mengaduh, meringis, mengernyitkan dahi, menutup mata, atau mulut dengan rapat. Respon nyeri, baik itu secara fisiologis maupun perilaku, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara umum, orang yang mengalami nyeri, meringis, kemudian menggigit lidah, mengatupkan gigi, dahi berkerut, tertutup rapat, atau membuka mata dan mulut, menggigit bibir. Kemudian dapat dilihat dari pergerakan tubuh, misalnya kegelisahan, mondar-mandir, gerakan menggosok atau berirama, bergerak melindungi tubuh, imobilisasi, dan otot tegang. Dan dapat dilihat dari interaksi sosialnya, yaitu misalnya dengan menghindari percakapan dan kontak sosial, berfokus aktivitas untuk mengurangi nyeri, dan disorientasi waktu. Latar belakang etnik dan warisan budaya telah lama dikenal sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi nyeri dan ekspresi nyeri tersebut. Perilaku yang berhubungan dengan nyeri adalah sebuah bagian dari proses sosialisasi. Individu mempelajari apa yang diharapkan dan apa yang diterima oleh kebudayaan mereka. Hal ini meliputi bagaimana bereaksi terhadap nyeri. Faktor yang mempengaruhi nyeri menurut Taylor pada 2011 diantaranya jenis kelamin, perhatian, ansietas, lingkungan dan dukungan keluarga, pengalaman sebelumnya, usia,
dan makna nyeri. Itulah materi mengenai konsep sakit dari pandangan budaya dalam keperawatan. See you on the next video. Bye.